Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, sebelum ibadah dimulai, adik-adik dipersilakan berdiri, kita akan menyanyikan Mars Teruna. Bersemangatkan para guru, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dengan karya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Solong-solong masa depanmu sendiri, Kristus telah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Sudah selesai. Adik-adik kembali diundang berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dengan menyanyikan Kitab Bakti 24, Mari Menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia Yesus Tuhan, bersama beribadah, angkat suara menyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan beribadah. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau memberkati kakak-kakak yang bertugas. Biarlah Engkau memberkati Kak Loren sebagai pelayan firman. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik diundang untuk duduk. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 133 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Adik, mari kita merespon Mazmur dengan menyanyikan Kitab Bakti 296, Oh alangkah baik dan indahnya. Alangkah baik dan indahnya bila di tempat berlimpah orang bersaudara sama-sama duduk rukun. Ibu bapa, adik kakak dan saudara, naelelele manis, sama-sama duduk rukun dan bersatu dalam Tuhan. Diketahui pelayan firman kita pada pagi ini, Kak Loren Zulakumau. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita berdoa,
Kita buka Alkitab dulu dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini hamba-Mu sebagai pelayan firman akan membawakan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau turunkan Roh Kudus untuk hamba-Mu dan supaya adik-adik di rumah mengerti. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea. Menara Hanael berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko. Membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu. Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pemancing-pemancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekiah bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka yang tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yehoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pemancing-pemancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaca orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan serta orang-orang Gibeon. Dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Haraya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Hanaya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik dipersilakan untuk duduk. Sebelum kakak masuk dalam pembicaraan kita pada pagi hari ini, kakak mau cerita sedikit tentang seekor semut. Suatu hari ada seekor semut sedang berjalan. Namanya si Boni. Saat itu ia melihat ada sebuah kue jatuh di atas tanah. Kue itu sangat besar dan ia merasa tidak bisa untuk mengangkatnya sendirian. Dengan semangat yang menggebu-gebu, ia langsung berlari ke sarangnya dan ia memberitahu teman-temannya. Dan teman-teman Boni langsung berdiri dan mengikuti si Boni. Mereka bersemangat dan mau bergotong royong untuk mengangkat kue itu. Kata Boni, sebentar lagi musim dingin. Sudah pasti mereka membutuhkan persediaan makanan yang banyak. Ketika Boni dan teman-temannya sampai, ada seekor kecoa yang sedang berusaha mengambil kue itu. Boni pun berbicara kepada kecoa itu. Kenapa kamu mencoba mengangkat kue itu sendirian? Kamu tidak bisa mengangkatnya sendirian karena terlalu besar. Lalu kecoa itu tidak bisa menjawab pertanyaan Boni. Namun terus mencoba mengangkat kue tersebut sendirian. Karena kecoa itu ia egois dan ingin memiliki sendiri. Dan Boni dan kawan-kawannya hanya melihat kecoa tersebut berusaha mengangkat kue hingga akhirnya
kecoa itu nampak kesusahan dan menyerah. Kemudian si Boni dan kawan-kawannya langsung membantu untuk mengangkat kue tersebut bersama-sama, dan mereka beriringan membawa kue tersebut ke sarang semutnya. Adik-adik, dari cerita si Boni semut kecil ini, kakak mau menjelaskan bahwa Nehemia adalah seorang tokoh, ya ibarat tokoh besar dari Persia yang dikerjakan di istana Persia. Dan pada saat itu Nehemia meminta izin untuk memperbaiki tembok Yerusalem. Diberikanlah izin kepada Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Ketika itu tembok Yerusalem membutuhkan dana besar, tenaga banyak. Tidak mungkin hanya Yeremia sendiri yang bisa membangun tembok Yerusalem. Yang tadi sudah dibaca oleh kakak, ini ada tokoh-tokohnya, yaitu pintu gerbang domba, pintu gerbang ikan, dan Kurbin Imri, pintu gerbang ikan. Lalu apakah semua yang orang akan mau ngebantu si Nehemia? Tidak. Tetapi ada yang menolak, yaitu orang-orang Tekoa. Dia tidak mau membantu Nehemia dalam pembuatan atau pembangunan tembok Yerusalem. Jadi adik-adik, di sini kakak mau tekankan kembali ketika kita mempunyai gereja, contoh gereja butuh siapa? Butuh jemaat. Jemaat butuh siapa? Pak Pendeta. Dan kita sebagai kakak layan butuh adik-adik layan yang untuk menopang kinerja kakak layan kita semua. Sekalipun banyak rintangan dan kesusahan, tapi kalau kita bersama-sama atau bergotong royong, pasti Tuhan buka jalan untuk kita. Maka dari itu, adik-adik, kita sebagai manusia harus hidup maju dan mau membantu teman atau musuh kita sekalipun, yang di saat mereka sedang kesusahan atau sedang butuh bantuan kita. Jangan pernah kalian menolak atau tidak mau menolong orang yang sedang kesusahan. Bukan saja secara mental, tapi kita harus secara rohani. Kita bangun relasi bersama Tuhan. Kita bangun relasi bersama musuh-musuh kita. Terutama jangan pernah kalian menolak pertolongan orang. Selagi kita bisa, ya kita bantu. Sebab jika kita sudah mau bangun relasi dengan Tuhan, percaya hidup kita, hidup kalian semua dan kakak-kakak layan akan selalu sukacita dan tidak pernah takut lagi dengan kesusahan. Amin. Kita akan meresponkan firman kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 249 Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami kakak layan sudah, terutama hamba-Mu, sudah memberitakan firman-Mu. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu supaya adik-adik mengerti akan hidup saling membantu dan bergotong royong. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang ada di rumah yang tidak bisa mengikuti live streaming atau bermasalah dengan kota atau segala macam. Kiranya kamu berkati teman-teman kami yang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Kiranya Tuhan mau jadi dokter buat teman-teman kami yang sakit. Tuhan juga memberkati gereja kami, gereja GPIB Getsemani, dan Pak Pendeta dan keluarga. Kiranya mereka mau dijauhkan dari roh-roh jahat, roh-roh maut sekalipun. Tuhan juga berkati majelis PHM, Korsek, dan terutama Pelkat Teruna. Kiranya apa yang Pelkat Teruna inginkan, rindukan supaya berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan juga mau berkati bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia. Kiranya apa yang sedang kami alami pada saat ini, yaitu penyakit COVID-19, kiranya Tuhan mau jauhkan kami semua dari penyakit COVID-19, dan Tuhan mau pulihkan bangsa kami supaya bangsa kami indah seperti dulu-dulu. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sebelumnya ada dua tata cara persembahan. Yang pertama menggunakan OVO barcode atas nama Kadoni Alexander. OVO barcode bisa di-scan di layar HP adik-adik. Dan yang kedua, bagi adik-adik yang belum mempunyai OVO, kakak lain masih memberikan amplop persembahan di setiap minggunya. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menyanyikan dari Gita Bakti 79, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap nasimu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik dipersilakan berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memimpin ibadah kami ini. Tuhan, sebentar kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Biarlah
Biarlah Engkau dapat memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna dengan baik bagi persekutuan teruna kami maupun gereja kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Gita Bakti 278, Hai umat Tuhan celikanlah. Hai umat Tuhan, celikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu kelana. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Adik-adik, mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Silakan untuk duduk kembali untuk mengambil saat teduh. Selamat pagi adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Loren, dan sekarang kita akan aktivitas. Nah, aktivitas pada pagi hari ini, adik-adik diminta untuk membuat momen bersama orang tua, mama papa, atau kakak adik. Yang contohnya saling membantu. Misalnya nih, mama kalian lagi beres-beres rumah. Nah, kalian tuh ngebantuin, nah abis itu difoto. Jangan lupa fotonya diedit semenarik mungkin, abis itu dikirim ke grup Peter Gates ya. Kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.